Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari secara singkat mengenai materi fisika terkhusus pada bagian gerak harmoni sederhana. Oke, jadi hal pertama yang akan kita pelajari terlebih dahulu yakni mengenai definisi tentang getaran ya. Jadi apa itu getaran? Getaran merupakan gerakan bolak-balik benda melalui titik kesetimbangannya. Jadi misalkan kita memiliki sebuah bandul sederhana yang dimana dia memiliki 3 buah titik ya, titik A, titik B, dan titik C, yang dimana titik A ini itu merupakan titik kesetimbangan dari bandul tersebut. Kemudian bandulnya kita geser ke arah kanan sehingga dia berada di titik C dan membentuk sudut peta relatif terhadap garis kesetimbangannya. Apabila kita lepaskan bandul ini, maka dia akan bergerak memenuhi lintasan C, kemudian dia akan bergerak ke A, ke B, kemudian kembali ke A, dan kembali ke C. Nah, dikatakan satu getaran apabila bandulnya itu dia bergerak kemudian kembali ke titik yang sama. Berarti untuk satu getaran maka C, A, B, kemudian B, A ke C. Itu adalah definisi satu getaran. Jika setengah getaran berarti C, A, kemudian dia kembali ke B. Itu definisi dari setengah getaran. Untuk mempelajari tentang getaran ini, maka kita perlu mengetahui beberapa besaran-besaran sederhana terkait tentang getaran ataupun gelombang nantinya. Yang pertama itu ada yang kita kenal sebagai frekuensi. Jadi frekuensi itu merupakan kuantitas yang menyatakan banyaknya getaran yang terjadi tiap detiknya. Kemudian ada juga periode. Kalau periode itu kebalikan dari frekuensi, yakni waktu yang diperlukan untuk mencapai satu getaran. Sehingga berdasarkan definisi dari frekuensi dan periode ini, maka kita bisa menuliskan secara matematis, yakni frekuensi sama dengan N dibagi dengan T, yang dimana N itu adalah banyaknya getaran dan T itu adalah waktu yang terjadi. Kemudian T besar itu adalah periode, yang dimana T kecil itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu getaran, dan N itu adalah getarannya. Itu untuk kalau dia satu getaran per detik. Jadi secara umum periode sama dengan T dibagi dengan N. Berdasarkan persamaan frekuensi dan periode ini, maka kita bisa melihat hubungan bahwa terjadi hubungan keterbalikan atau timbal balik antara frekuensi dan periode. Sehingga hubungan antara periode dan frekuensi itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dinamika dari getaran. Terkhusus kita mengambil contoh kasus dari pegas ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pegas, maka apabila kita menarik pegas ke arah tertentu sejauh X, kemudian kita lepaskan, maka akan terdapat gaya hook, yaitu merupakan gaya yang selalu mengarah ke titik kesetimbangan pegasnya, yang dimana besar gaya itu dia sebanding dengan seberapa besar perpindahan benda ditarik, kemudian sebanding juga dengan konstanta pegas tersebut. Maka secara matematis persamaan hukum Hooke itu kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan F sama dengan minus Kx. Adapun tanda minusnya itu menyatakan bahwa arah gayanya selalu berlawanan dengan arah gaya tarik yang diberikan. Jadi misalkan kita punya pegas lalu kita tarik ke kiri, maka apabila kita lepaskan berarti gaya hooknya itu dia mengarah ke kanan, yang besarnya itu sebesar K dikalikan dengan X. Kemudian dari hukum 2 Newton ya, kita tahu bahwa gaya itu merupakan hasil kali antara massa dengan percepatan atau massa dikali dengan turunan kedua posisi terhadap waktu. Berarti kita akan peroleh persamaan sebagai berikut: M d kuadrat X dt kuadrat sama dengan minus Kx. Dari sini kita lakukan penyederhanaan, berarti suku d kuadrat X dt kuadratnya itu dia sendiri di ruas kiri, maka diperoleh minus Km dikalikan dengan X. Nah, persamaan ini itu dia mirip dengan persamaan orde 2. Oke, di mana
suku dari K per M itu kita ganti dengan omega kuadrat. Oke, sehingga kita perhubungan bahwa omega itu sama dengan akar K dibagikan dengan M, di mana K itu adalah konstanta pegasnya dan M itu adalah massa pegasnya, massa beban pegas. Oke. Kemudian solusi dari persamaan diferensial oleh dua ini, kita ingin mencari apa X-nya. X itu menyatakan persamaan posisi dari pegas yang bergerak kiri ke kanan, menghasilkan getaran harmonis. Ternyata solusinya itu adalah X sama dengan A cos omega T ditambah dengan psi, di mana A itu adalah amplitudo dari pegas yang kita tarik, simpangan maksimumnya, sedangkan omega T tambah psi itu adalah fase, dan psi itu adalah sudut awal atau fase awalnya. Sehingga berdasarkan solusi persamaan tersebut, kita bisa menentukan persamaan kinematika dari getaran pegasnya, yakni persamaan posisinya itu adalah Y sama dengan A cos omega T tambah psi. Lalu kalau kita ingin mencari kecepatannya, maka kita menurunkan persamaan posisi terhadap waktu. Maka nanti kita peroleh V sama dengan minus omega asin omega T tambah psi. Untuk mendapatkan percepatannya, kita turunkan menjadi 1 kali, kita peroleh persamaan percepatan sebagai berikut. Kemudian di sini ada fase omega T tambah psi, dan kita peroleh juga kecepatan sudutnya, yakni omega sama dengan akar K per M, di mana untuk gerak melingkar itu kita ketahui omega, untuk getaran ya, kita ketahui omega sama dengan 2pi dikali frekuensi. Karena frekuensi berbanding terbalik dengan periode, maka kita peroleh omega sama dengan 2pi dibagi dengan T. Nah, dari persamaan ini nanti kita bisa mencari periode dari pegasnya sebagai fungsi dari konstanta pegas dan massa pegas itu sendiri. Sekarang kita masuk ke energi gerak harmonis. Nah, energi total itu seperti yang kita pelajari pada materi usaha dan energi, merupakan penjumlahan antara energi kinetik ditambah dengan energi potensial sistemnya. Berarti E atau energi total sama dengan EK ditambah dengan EP, di mana EK itu energi kinetik yang kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan 1/2 mv pangkat 2, dan EP itu adalah energi potensialnya, terkhusus energi potensial pada pegas, yakni persamaan 1/2 dikali K dikali X pangkat 2. Nah, di sini kita substitusi nilai kecepatan dan nilai posisi yang telah kita temukan tadi pada bagian sebelumnya. Lalu kita selesaikan, maka akan kita peroleh bahwa energi total dari suatu pegas yang bergerak harmonis itu, yakni sebesar 1/2 K pangkat 2, di mana K itu adalah konstanta pegasnya, dan A itu adalah amplitudo atau simpangan maksimum dari pegas yang diberikan. Kemudian untuk mencari kecepatan massa pegas di setiap titik, itu bisa kita peroleh dari persamaan yang kedua ini. Ya, kita cari V-nya, kita aljabarkan, maka nanti kita peroleh V sama dengan plus minus akar K per M dikali dengan hasil pengurangan amplitudo kuadrat dikurang X kuadrat. Oke, kalau begitu sekian materi singkat mengenai gerak harmonis sederhana terkhusus dalam kasus pegas. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.